Hey, what's up guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan vlog perbedaan atau macam-macam sebuah SSD ya. Oke, mungkin kalian belum pernah atau belum mengerti tentang perbedaan beberapa macam SSD. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa macam untuk perbedaan macam-macam SSD pada laptop pada umumnya ya. Mungkin pada laptop atau mungkin pada PC juga bisa mungkin ya. Oke, jangan lupa like video ini dan komen dan subscribe. Oke guys, jadi yang pertama itu ada SSD M-SATA, terus yang kedua itu ada SSD SATA, yang ketiga ada SSD M.2, yang keempat ada SSD NVMe. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu-satu guys ya. Yang pertama dulu M-SATA dulu guys ya. M-SATA itu bentuknya seperti ini guys. Bentuknya kecil banget. Bentar, saya mencoba perjelas lagi ya. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya ini mirip seperti apa namanya? Wi-Fi card pada laptop. Saya menyebutnya laptop jadul ya, mohon maaf, mohon dikoreksi. Jadi mungkin antara laptop yang tebal-tebal nggak setipis kayak sekarang itu menggunakan bentuknya Wi-Fi cardnya mirip seperti SSD NVMe ini guys. Nah, untuk kecepatannya sendiri M-SATA itu ini saya mengambil contoh dari produk Erico guys ya. Kalau M-SATA merek Orico itu yang saya pakai di laptop Sonivia, yang mungkin kalian udah lihat video upgrade SSD M-SATA Sonivia saya itu menggunakan SSD M-SATA. Itu kecepatan rate-nya itu antara 400 bisa 500-an guys. Itu rate-nya. Terus kalau untuk read-nya dia bisa 550. Hampir mirip sama kayak SSD SATA guys ya. Ini pertama-tama saya jelasin SSD SATA dulu. Oke, untuk slotnya sendiri itu hampir mirip dengan slot Wi-Fi card tadi udah saya jelasin tadi ya. Terus apa namanya, digunakan pada jenis laptop apa sih SSD M-SATA ini? Nah, kalau laptop kalian support SSD M-SATA, mending ya SSD M-SATA aja. Kecepatannya memang sama kok sama SSD SATA. Cuma bentuknya aja yang beda. Terus dari segi harga SSD M-SATA ini kalau yang 128 GB itu kemarin saya beli yang merek Orico itu antara harga 495. Lumayan mahal. Karena apa? Karena M-SATA ini udah jarang digunakan guys ya. Udah jarang digunakan pada laptop-laptop baru pada umumnya. Kemungkinan antara laptop prosesor generasi 3 atau enggak prosesor generasi 2. Kalau generasi 4 kayaknya enggak. Mungkin lebih upgrade SSD SATA sih kalau generasi 4 sih. Mungkin antara generasi 2 kalau enggak generasi 3 guys. Terus untuk harga yang 256 GB itu kisaran diangkat 700 ribuan. Lumayan mahal lah SSD M-SATA ini karena udah jarang. Terus kalau yang 512 GB itu mungkin 1 jutaan lebih harganya. Untuk garansinya Orico sendiri sih menggaransikan M-SATA ini 1 tahun. Terus kalau kita nanti masuk ke websitenya Orico, kita masukkan serial number produknya ini, itu kita mendapat tambahan garansi 2 tahun. Jadi total garansi 3 tahun guys, kalau nggak salah guys ya. Oke, untuk selanjutnya guys, kita langsung beralih ke SSD SATA nomor 2. SSD SATA ini ukurannya 2,5 in. Kalau ya 2,5 in dan bentuknya mirip sekali kayak hard disk seperti ini guys. Besar sekali dia. Ini mungkin sama telapak tangan saya ya, udah lah. Seperti ini guys SSD-nya. Nah, seperti ini bentuknya SATA. Untuk dari segi kapasitas dia itu ada 128 juga ada,
256 ada, 512 GB juga ada, dan 1 tera juga ada. Kalau 2 tera sih saya belum pernah belum pernah ada yang update di sini kalau 2 tera. Terus dari segi kecepatan juga sama SSD M-SATA guys. Rate-nya itu di sini 477 tulisannya. Kalau rate-nya 550 MB per second guys ya. Ini bisa digunakan di semua laptop sih. Soalnya kan slotnya sendiri itu mirip sama dengan hard disk guys. Jadi biasanya orang-orang itu kebalik. Yang di upgrade SSD itu dimasukkan ke tempat DVD. Kalau memang dia ada slotnya cuma satu ya. Jadi gini, ibaratkan saya punya laptop gitu ya. Laptop tersebut itu cuma ada slot hard disk saja di laptopnya. Nah, kalau saya mau upgrade, otomatis kan saya harus upgrade SSD SATA. Nah, yang dilepas itu hard disk di bagian dalamnya. Yang dilepas, kemudian hard disk SATA ini masuk ke dalam laptopnya, bukan di bagian tempat KD ya. Jadi yang dimasukkan KD itu adalah hard disk asli dari bawaan laptopnya. Biasanya orang itu kebalik, yang dimasukkan itu yang dimasukkan ke KD-nya biasanya hard disk-nya, SSD-nya. Padahal yang dimasukkan ke KD-nya seharusnya hard disk-nya guys ya. Kalau SSD SATA-nya langsung ke dalam laptopnya langsung. Nah, untuk kisaran harga SSD SATA ini untuk 128 itu kisaran di harga 278. Itu merek Viken guys ya. Itu belum termasuk ongkir itu di online, di marketplace online sekitar 278 untuk 128 giganya. Nah, ini termasuk lebih murah daripada M-SATA tadi. Terus kalau yang 256 itu di harga 428.000. Kalau yang 512 di harga 758. SSD ini menurut saya agak lebih murah daripada SSD M-SATA, mengingat bentuknya lebih besar. Kalau SSD M-SATA tadi kan lebih kecil. Untuk garansinya rata-rata SSD yang dijual di Indonesia ya khususnya ya, itu 3 tahun. Mungkin kalau merek-merek lain ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi kalau Viken ini 3 tahun garansinya. Nah, untuk yang ketiga kita langsung beralih ke SSD SATA M.2. SATA M.2 ini bentuknya kayak gini guys. Nah, seperti ini bentuknya. Perlu diingat guys ya, SSD M.2 ini bentuk dari slotnya itu seperti ini, bercabang 2 di kanan kiri, di tengahnya itu besar gitu. Nanti di videonya itu nanti saya kasihkan ya contoh SSD M.2 itu seperti apa bentuknya, supaya kalian itu nggak salah beli. Kadang ada orang-orang itu salah beli, misalkan laptopnya supportnya SSD M.2 gitu ya, ternyata salah beli yang NVMe. Nah, NVMe nanti saya jelaskan lagi bentuknya seperti apa. Nah, kalau SSD M.2 ini bentuknya seperti ini, dia bercabang di 2, sebelah kanan sama kiri, di tengah-tengah itu ada yang besar itu. Nah, kalau dari segi harga, untuk SSD M.2 ini hampir sama seperti SSD SATA. Nggak tahu kenapa harganya memang mirip dari Viken sendiri. Untuk masalah garansi juga sama, garansinya 3 tahun. SSD M.2 sendiri juga tersedia kapasitas 128 GB, 256 GB, terus 512 GB, bahkan juga ada sampai 1 tera. Oke, sekarang kita beralih ke SSD NVMe. Perbedaan antara SSD M.2 sama SSD NVMe ini berbeda sekali. Dari portnya juga beda. Seperti ini bentuk SSD NVMe itu. Nah, karena SSD NVMe bentuknya beda, mungkin ini bisa dipasang ke laptop generasi prosesor generasi 7 atau 8 ya, sepengetahuan saya. Jadi lubang dari port
SSD NVMe ini yang satu itu besar, yang satu itu kecil. Beda sama SSD M.2. Kalau M.2 kan kecil, besar, kecil itu slotnya. Kalau ini beda, ini besar terus kecil. Nah, supaya kalian nggak salah beli, kalian tuh coba browsing laptop kalian itu support SSD mulai prosesor dari generasi 6 sampai 7 ya. Itu kalian kalau misalkan punya laptop dari prosesor generasi 6 atau 7 dan laptop kalian support SSD NVMe atau M.2, kalian browsing laptop kalian itu support SSD M.2 atau yang NVMe. Kadang terjadi seperti ini. Kemarin itu saya upgrade SSD Asus A442U kalau nggak salah. Itu slotnya mirip NVMe, cuman pas saya pasang SSD NVMe ternyata dia nggak support, nggak terbaca sama sekali. Jadi saya returkan SSD ini, kemudian saya ganti ke SSD M.2, ternyata bisa baca. Jadi memang para penjual laptop itu nggak mau ngasih tahu laptop ini support SSD M.2 atau NVMe. Soalnya portnya itu memang satu besar satu kecil gitu. Untuk ukurannya memang persis sama M.2 ya, agak pipis seperti ini, kecil gini, kayak bentuk WiFi tapi panjang gitu ya. WiFi terbaru yang mungkin versi 4 kalau nggak salah. Dia juga ada kapasitas 128GB, 256GB, 512, 1 tera, bahkan ada yang 1 tera, bahkan ada yang 2 tera SSD NVMe ini. Untuk masalah harganya, SSD NVMe ini yang 128GB itu dibanderol dengan harga 358.000. Hampir mirip sama SSD M-SATA. Kalau M-SATA kan udah jarang produknya. Tapi kalau NVMe ini kan baru. Terus kalau yang 256GB itu di harga 515.000. Kalau yang 1 tera itu hampir menyentuh angka 1 jutaan. Sama kalau masalah garansi semua 3 tahun. Oke guys, untuk SSD NVMe sendiri ini kecepatannya itu mulai dari, kalau untuk vegan ini read-nya itu bisa sampai 2500 atau kalau read-nya bisa sampai 3500. Bahkan ada SSD NVMe itu bisa up to 5000 kalau nggak salah, 5000 MB per second. Jadi SSD NVMe ini fast banget buat laptop, super fast kalau menurut saya, daripada SSD M-SATA, SATA atau M.2. Ini menurut saya, makanya di vegan ini tulisannya hyper kan ya, hyper NVMe, dia fast banget ya. Satu tambahan lagi guys, buat kalian yang mau beli laptop baru, apalagi di tahun 2022 ini, karena semua laptop itu menggunakan SSD sekarang, jadi tanyakan kepada si penjual laptopnya. Misalnya kamu beli di toko A gitu, saya mau beli laptop merek terserah HP atau Asus atau Lenovo gitu, dan dia udah tertera di spesifikasinya ternyata dia menggunakan SSD NVMe atau SSD M.2. Nah itu tanyakan, ini pakai SSD yang NVMe atau yang M.2. Nah terus tanyakan lagi, di sini tuh ada slot harddisknya apa tidak. Kalau memang di situ ada slot harddisknya, berarti nanti tanyakan slot harddisknya itu menggunakan konektor lagi apa enggak. Nah kalau menggunakan konektor lagi, di dalamnya ada konektornya apa tidak. Saya pernah kejadian bongkar laptop itu, pelanggan saya memang beli laptop baru, mau diservisin ke saya, ternyata laptopnya itu murni dari baru itu sudah SSD, menggunakan SSD M.2. Kemudian memang di situ ada slot harddisk, cuman slot harddisknya itu menggunakan kabel fleksibel dan itu tidak tersedia pada laptopnya. Jadi saya tegaskan lagi, kalau memang kalian mau beli laptop baru di tahun 2022, tanyakan seperti yang saya barusan bilang tadi. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye bye guys. You could try to play but you're never gonna beat me.
look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening